7 ada yang namanya kecerdasan intrapersonal. Kalau interpersonal kan tadi dengan orang lain, kalau ini intrapersonal pada dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang tipe mikir gitu. Tipenya mikir. Mikir tok nggak? Iya, harus mikir gimana gitu. Memunculkan ide-ide, betul. Makanya nanti dari sini biasanya ya orang-orang yang tipe ilmuwan misalnya, kemudian tipe-tipe yang apa istilahnya bikin novel atau penulis itu kan mereka juga mikir dulu kan untuk bisa bikin tulisannya. Ya harus gitu. Mempunyai kecerdasan intrapersonal. Jadi gambaran kita selama ini tentang istilah cerdas udah agak berubah ya, mudah-mudahan ya. Jadi ternyata banyak, dan kalau tadi hanya 7, terakhir ternyata ditambah oleh yang bikin ini ya, istilah multiple intelligence. Ya, gambarannya seperti ini. Kalau yang pertama kan tadi matematis itu, logical matematik, ya, ini insinyur, programmer, akuntan, ada bahasa ini ya, jurnalis juga ternyata. Teacher, ya, guru juga harus bisa kemampuan ngejelasin ini harus bagus gitu ya guru. Atau pengacara ya. Pengacara itu kan harus bisa ngomong gitu, di pengadilan gitu. Ini orang punya kemampuan musik ya, musisi, kemampuan kecerdasan fisik ya, atlet, ternyata udah juga pemadam kebakaran. Iya kan, badannya harus fisiknya bagus. Aktor, tentara juga kan ya. Tentara kalau fisiknya lemah ya nggak jadi tentara kan. Nah, kemudian tadi interpersonal tadi, bagaimana berhubungan dengan orang lain ya. Ini biasanya salesman. Kemudian intrapersonal, dia itu sanggup memikirkan ide-ide. Yang biasanya riset, ilmuwan, novel, atau entrepreneur atau businessman. Sebenarnya kalau entrepreneur lebih banyak lagi mungkin kebutuhannya. Dia harus bisa juga jadi salesman misalnya. Ternyata ada juga visual tadi ya, tadi navigator, kemudian arsitek. Ternyata ada tambahin lagi nih, naturalis, orang yang suka dengan hal-hal yang alami, misalnya petani, atau orang-orang yang environmentalis gitu ya. Atau nanti ditambahkan lagi ternyata ada satu lagi namanya eksistensialis atau spiritualis. Ya, ini biasanya tipe-tipe filosofer gitu ya, ustadz lah mungkin bahasa kita gitu. Iya, ini orang-orang spiritualisnya bagus gitu ya. Dukun. Ya mungkin juga ya. Jadi ternyata banyak sekali ya medan apa istilahnya, medan kecerdasan, dan masing-masing itu ya nanti ada pekerjaan khasnya gitu. Nah, jadi kita harus mengenal diri kita, itu poin penting yang pertama. Nah, kita harus mengenali diri kita. Kita kira-kira kecerdasannya lebih kuat di mana? Ya, apakah kita nih logikanya bagus atau matematiknya bagus, suka ngeliat angka atau suka ngeliat duit misalnya, atau suka ngomong misalnya, ya, atau suka musik. Kemudian ada mungkin lebih suka yang sifatnya fisik, olahraga gitu. Atau mungkin lebih sukanya berhubungan dengan orang lain, atau tipe sukanya lebih suka mikir tentang diri sendiri ya, atau memikirkan ide-ide, atau mungkin tipe ya ruangan ya, dia membuat gambaran atau ruangan ya. Nah, kemudian atau mungkin spiritualis atau naturalis. Jadi ada banyak berbagai macam intelijen cerdasan. Kita pertama harus menggali diri kita tuh kira-kira potensinya di mana, kita lebih kuat di mana, baru ntar kemudian kita bisa memilih kita pekerjaannya di mana. Ya, itu poin yang pertama. Jadi alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita udah memahami bahwa yang namanya pinter itu bukan berarti hanya pinter matematik saja, tapi intinya adalah pinter itu pinter memanfaatkan kelebihan diri, atau pinter menggeluti bidang yang pas untuk diri kita, atau pinter mengembangkan diri kita. Ya, kadang-kadang memang ada kemampuan kita tuh yang masih belum muncul, ya, dan itu perlu diasah.
ya bakat terpendam kalau istilahnya itu, istilah Indonesia bakat terpendam. Nah itu yang kadang-kadang harus digali, dilatih, dipelajari juga. Karena banyak yang demikian ya. Jadi misalnya gini, kalau kita perhatikan sekarang ini kan, ya karena di zaman datar sekarang ini misalnya, ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan ya pengalaman saya itu, yang dia itu sebenarnya yang datangnya dari latar belakang keluarga petani misalnya. Jadi bapak ibunya petani, tapi ternyata anaknya bisa jadi ilmuwan. Ya, ada beberapa yang saya kenal dengan baik gitu. Jadi ya sampel-sampel lulusan Jepang, ternyata bapak ibunya petani gitu, tapi kok anaknya bisa belajar ke Jepang, kemudian udah jadi ilmuwan yang cukup hebat gitu, dengan penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat. Padahal latar belakang dari petani, tapi itu tadi bisa mengembangkan diri. Nah kuncinya apa? Kuncinya gampang, belajar lagi-lagi. Nah, kemudian bagaimana cara belajar? Ada 4 cara belajar. Ini mungkin beberapa kawan-kawan mungkin pernah saya beritahu kuncinya ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin banyak juga yang belum tahu. Coba saya ulang lagi kali ya. Cara belajar 4 kunci agar bisa. Yang pertama, Allah bisa karena biasa. Ya, jadi Allah bisa karena biasa. Misalnya begini, ada pertanyaan 2 tambah 3 berapa? 5. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 6 berapa? 12. 33 tambah 11 berapa? 44. 33 kali 11 berapa? 33 kali 363. Ya. Kita bisa melihat bagaimana kalau kita ditanya 2 kali 3 cepat 6 ya jawabannya. Cepat kan? Tapi kalau tanya 33 kali 11, tadi kan lama jawaban. Mikir dulu kan. Kenapa? Gak bisa hitung yang banyak. Betul, angkanya itu agak panjang, banyak, dan kita nggak biasa gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kita ditanya 2 kali 3, 6 itu kita bisa. Karena waktu kita dulu SD, kelas 1, kelas 2, itu kan kita latihan terus itu kan. Ya kan, bagian soal tuh banyak gitu. Ya kan? Bahkan diulang-ulang kan, 2 kali 3, 6, kemudian udah lewat, kemudian ada lagi 3 kali 2 berapa? 6. Itu nanti lewat lagi, ada lagi pertanyaan yang sama gitu. Itu kan karena kita dilatih. Allah bisa karena biasa. Jadi memang agar kita bisa itu memang harus dibiasakan memang. Ya, kunci pentingnya itu ini biasain. Kalau misalnya tadi ya, kan ada yang namanya kecerdasan verbal atau bahasa ya. Orangnya bisa cerdas dalam berbicara ya, bisa berbicara dengan baik, terutama di forum umum misalnya. Nah itu juga sebenarnya satu kecerdasan yang memang karena dilatih ya, dibiasakan gitu. Kalau orangnya itu nggak dibiasakan, dia berbicara di forum-forum seperti ini, di depan forum, saya yakin nggak akan bisa gitu. Tapi kalau ada orang yang bisa, ya tadi ya, berbicara dengan baik di depan forum misalnya, itu biasanya memang dia udah latihan berapa kali gitu. Udah sering berbicara di forum seperti itu gitu. Udah terbiasa, gampang kalau udah biasa itu. Mudah. Memang perlu itu tadi ya, pembiasaan, latihan. Makanya nanti kuncinya di sini ya. Pembiasaan, rajin, disiplin. Biasanya itu. Tidak ada kata lain. Harus rajin dan disiplin. Dibiasain. Makanya kalau kita melihat misalnya ada orang yang bacaan Qur'annya bagus, ya, tilawah Qur'annya bagus, tajwidnya juga bagus, maka kita harus hormat pada dia. Kenapa? Ini pasti biasanya dia juga rajin baca Qur'an, sering membaca Qur'an, ya. Atau bahkan dia tuh hafal, bahkan sampai 30 juz misalnya. Ini berarti sebenarnya dia tuh memang membiasakan, gitu. Disiplin dia. Ya saya pernah mendengar ada seorang yang hafiz Quran tuh 30 juz. Dia tuh memang harus merutinkan tiap hari membaca kalau nggak salah 1 juz atau 2 juz, agar hafalannya nggak hilang.
hafalannya nggak hilang. Kalau itu lewat aja sehari itu bisa hilang gitu. Makanya orang-orang ya hafiz Quran itu ya kita harus hormat gitu ya. Ya karena itu dia berarti memang latihannya sering gitu. Dia sangat rajin, dia sangat disiplin untuk menjaga ini ilmunya tadi agar tidak hilang. Dibiasakan. Bahkan di dunia umum pun juga demikian ya. Kalau misalnya gini, ya misalnya saya udah biasa mengendarai mobil, nyetir mobil. Tapi kalau misalnya udah lama, misalnya setahun atau 2 tahun sama sekali nggak megang mobil, itu bisa kagok lagi dari awal. Kagok lagi kan, bingung. Ya mungkin pernah karena dulu pernah bisa ya akhirnya juga bisa. Tapi berarti di awal-awal tuh kagok dulu gitu. Karena yang namanya sense itu kalau misalnya mengendarai mobil tuh digerakkan sedikit aja, beloknya seberapa itu kan harus berdasarkan pengalaman kan. Dibelokkan segini kira-kira gini ininya gerakannya. Itu membutuhkan pembiasaan ya, Pak. Membutuhkan pembiasaan. Dan biasanya kalau bukan pegangan, misalkan mobilnya bukan mobil pribadi sendiri gitu, Betul. juga agak kagok biasanya. Sepeda motor juga seperti itu. Bahkan kalau nyoba mobil orang lain, kita juga kagok gitu. Biasa angkot ya itu. Kan udah biasa. Bisa ngangkut. Bahkan mungkin mobilnya lebih kecil, itu juga kagok gitu ya. Kagoknya bukan hanya kita kan harus tahu juga posisi mobil kita kira-kira agar besarnya seperti apa agar tidak menabrak gitu ya. Kemudian juga posisi yang ininya di mana alat-alatnya itu. Kadang-kadang kan giginya ada yang di bawah, ada yang di samping gitu ya. Itu yang di sini ya, Formula 1 di sini. Iya kan? PlayStation itu. Itu udah biasa main PlayStation. Ya itu memang perlu pembiasaan ya. Jadi kalau kita nggak biasa ya kagok lagi bener. Yang gampang juga misalnya kalau kita olahraga ya. Saya biasanya mainnya badminton. Pernah diajak teman main tenis. Ya. Tenis lapangan itu. Itu kagoknya bukan main. Iya kan? Tahu kenapa? Tahu kan? Bolanya beda. Iya, bolanya juga dan juga cara memukulnya juga beda. Iya kan?